Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Muhammad Arsyadatul Mukminin, absen 20. Nama saya Muhammad Farel Saputra, absen 22. Nama saya Abdulillah Pratama, absen 1. Nama saya Muhammad Hafiz Arif Sepuluh, absen 3. Nama saya Muhammad Isnin Pratama, absen 14. Nama saya Gatika Yoga Pratama, absen 29. Bahaya dan beracun. Menurut UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun. Ketiga adalah zat, energi, dan komponen lain yang karena sifat kontraksi dan jumlah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. 1. Klasifikasi B3A menurut Peraturan Perda RI. Menurut PP No. 74 tahun 2001, pengelolaan B3 menjadi 3 kelompok, antara lain ya sebagai berikut. 1. B3 yang dapat digunakan terdapat 29 jenis bahan yang boleh digunakan, di antaranya bersih, makanan, dan warna. B3 yang digunakan terdapat 2 jenis bahan yang dilarang untuk digunakan, di antara dan diklorodiphenilik, DDT, dan aldrin. 3. B3 yang batas gunaannya dapat menerima bahan yang dibatasi penggunaannya, antara lain klorobenzilat, nyawa, merkuri, dan metal portayan. Menurut National Fire Protection Agency atau NFPA mengklasifikasikan bahan berbahaya berdasarkan pada potensi bahaya yang kemungkinan akan ditimbulkan oleh materi dalam keadaan darurat akibat respon seketika dalam waktu yang sangat singkat. NFPA memberikan kode angka dari 0 sampai 4 berdasarkan tingkat bahayanya. Potensi terendah diberi kode angka 0 dan potensi bahaya tertinggi diberi kode angka 4. NFPA juga menggolongkan B3 ke dalam 4 kriteria yang sekaligus berfungsi untuk pemberian label pada materi B3 tersebut. Gambar berikut menunjukkan B3. Pengelolaan B3, prosedur penyimpanan B3. Prosedur penyimpanan B3 harus ditangani dengan baik. Penyimpanan dan penataan B3 harus dikelompokkan berdasarkan tingkat bahaya. Penataan B3 meliputi pemisahan, segregation, pelabelan, labelation, resiko bahaya, multiple hazard, fasilitas penyimpanan, retorage, fasilitas inventory, wadah sekunder, sekondari, containment, bahan kadaluarsa, outdated, chemical, dan informasi resiko bahaya, hazard information. Penyimpanan materi B3 harus dilakukan pada wadah sekunder yang terisolasi antara zat satu dan lainnya untuk menghindari terjadinya reaksi antar zat dan saat disimpan. Berikut aturan tingkat bahaya dari potensi paling besar sampai potensi terendah dalam penataan B3. B. Pelabelan B3. Salah satu upaya meminimalkan kecelakaan kerja adalah dengan mengenali bahan kerja yang terdapat pada bengkel atau tempat kerja. Sebagai bantuan dalam mengenali bahan-bahan tersebut, ada baiknya jika setiap bahan kerja, khususnya B3, memiliki identitas dalam bentuk label. Untuk melihat simbol-simbol B3 menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2008, pindahilah kode QR di samping. C. Pengolahan limbah B3. Limbah B3 LB3 adalah sesuatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Oleh karena itu, LB3 harus ditangani dengan bijak, karena jika LB3 dibuang langsung ke lingkungan dapat menimbulkan dampak berantai. Mengikuti proses pengangkutan, sirkulasi, dan jaring-jaring makanan, pengolahan LB3 meliputi kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan LB3. Alur pengelola LB3 berdasarkan PP nomor 101 tahun
2014. Jelaskan pada diagram berikut. Keterangan penghasil LB3, orang yang kegiatannya menghasilkan LB3. Pengumpul LB3, badan usaha yang melakukan pengumpulan LB3 sebelum dikirim ke tempat pengelolaan LB3, pemanfaatan LB3 dan atau penimbunan LB3, pemanfaatan LB3. Badan usaha yang melakukan kegiatan pemanfaatan LB3, pengelola LB3, badan usaha yang melakukan kegiatan pengolahan LB3, penimbun LB3, badan usaha yang melakukan kegiatan penimbunan LB3. Menurut Permen LHK No P.12 atau Men LHK atau Sekjen atau PLB 3 atau 5 atau 2020, penghasil, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun LB3 wajib memiliki izin pengelolaan dan tempat penyimpanan limbah dengan syarat sebagai berikut. 1. Lokasi penyimpanan harus bebas banjir dan bukan daerah rawan bencana alam. Jika lokasi termasuk daerah rawan bencana banjir dan bencana alam, harus direkayasa menggunakan teknologi perlindungan terhadap lingkungan hidup. 2. Fasilitas penyimpanan. A. Bagi limbah berupa tumpukan atau watspile, tanah landasan harus memenuhi permeabilitas maksimal 10⁵ cm per sekon atau landasan yang sudah direkayasa menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. B. Bagi limbah berupa waste impoundment, wajib memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas 10⁻⁷ cm per sekon berupa high density polysilicon atau HDPE atau lapisan konstruksi beton. 3. Memiliki peralatan penanggulangan keadaan darurat berupa alat pendeteksi, alat pemadam kebakaran, dan alat penanggulangan darurat yang lain yang sesuai. 4. Laboratorium analisis minimal mampu menguji karakteristik LB3 untuk menentukan tata cara penyimpanan LB3. 5. Tempat usaha harus dilengkapi dengan simbol LB3 sesuai ketentuan.